Oke, kita mulai saja dengan pencobaan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau bukan karena anugerah-Mu, kami tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Dan kami tidak mungkin bisa mengerti kebenaran firman-Mu kalau Tuhan tidak mencelikan mata rohani kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang sesi pencobaan. Tuhan boleh pimpin, kami makin mengerti akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan melalui hamba-Mu John Owen yang sudah mengarang buku tentang pencobaan. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh diskusi kami hari ini, dan juga rekan-rekan semua yang mendengarkan terlibat baik secara online di Zoom, di YouTube, di Radio RMC, maupun secara siaran tunda di YouTube. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara, pencobaan yang lalu kita sudah membahas terakhir tentang kasus Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus ini pernah mengungkapkan satu kalimat yang cukup mengagetkan dan mengejutkan, tapi juga suatu sikap patriotisme ya. Petrus ini punya sikap patriotisme yang luar biasa. Dan dia mengatakan itu di Matius 26 ayat 33. Ya, kita baca ulang ayat ini. Minta kalau ada teman yang bisa membacakan bagi kita Matius 26 ayat 33. Silakan, ada yang membantu kita. Matius pasal 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ya, ini kita sudah bahas yang lalu ya. Jadi apa maksudnya Petrus ngomong gini? Nah, karena Tuhan Yesus pernah ngomong nih di ayat 31. Matius 26 ayat 31. Coba tolong dibacakan ayat 31-nya. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yes. Nah, ini Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Tapi Petrus nggak percaya. Petrus pede banget. Ya. Di ayat 43 ini pedenya Rasul Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah.
Kadang-kadang saya kagum dengan keberanian Petrus ini ya. Kagum. Tapi ya inilah justru gambaran Petrus ini gambaran saudara dan saya yang sok mau jadi pahlawan hebat. Ya. Tapi kenyataannya Anda dan saya itu ya kayak Petrus ya, terlalu GR atau PD, terlalu PD. Percaya diri. Merasa diri sangat hebat, sangat kuat, imannya luar biasa. Dan Tuhan juga sudah mengingatkan kepada Petrus. Ya, kita lihat ayat 34-nya. Coba tolong dibaca ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, ya toh. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi mengingatkan kepada Petrus yang terlalu pede ini, ya, terlalu arogan mungkin juga merasa diri sangat setia sama Tuhan. Dan memang itu komitmennya dia betul-betul mau komitmen, dia betul-betul mau membela Tuhan Yesus dalam hidupnya dia betul-betul bertekad. Jadi sebetulnya perlu dihargai tekadnya Petrus ini. Jadi jiwa patriotik ya. Jiwa patriotik, jiwa yang siap berkorban ya dan membela gurunya mati-matian. Ya, lalu Tuhan bilang sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, ya ini mungkin lengkapnya sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, tapi hebatnya kata-kata Tuhan Yesus ini ditanggapi lagi oleh Petrus di ayat 35 ya. Tuhan Yesus kan bilang kamu itu akan menyangkal aku 3 kali. Bagaimana jawaban Petrus di ayat 35? Silakan tolong dibaca 35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, hebat ya. Tuhan Yesus sudah menubuatkan tentang Petrus yang akan menyangkal. Petrus tetap nggak percaya. Ya, dia lebih percaya dirinya sendiri. Ya, PD-nya sangat kuat. Dan dia bilang sekalipun ya, aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Wah. Ini betul-betul lebih tegas ya. Biarpun harus mati, aku tak akan menyangkal engkau. Ya ternyata perkataan Petrus ini bukan Petrus sendiri ya. Dia mewakili murid-muridnya semua. Katakan di kalimat terakhir ini, semua murid-murid lain pun berkata demikian juga. Ya, ini menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan manusia itu nggak kenal dirinya sendiri. Ya, saudara dan saya itu nggak kenal diri saudara sendiri. Saudara dan saya itu nggak kenal kemampuan kita, ya, atau nggak kenal kerapuhan kita. Kita ini amat rapuh. Kita ini manusia yang begitu lemah. Ya, banyak kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan. Nah, itu yang kita bahas yang lalu kan. Jadi iblis itu memang menggoda kita, itu yang seperti Pak Aryo juga ungkapkan. Jadi ada 2 ekstrim, kalau nggak kiri ya kanan. Kalau enggak aku ini
hebat sekali, aku kuat sekali, aku pasti tidak akan menyangkal engkau. Tapi juga di pihak lain ada pekerjaan iblis yang mau menunjukkan kamu itu nggak ada artinya apa-apa. Kamu itu brengsek, kamu itu hina, kamu itu sampah, tidak ada gunanya kamu hidup di dunia ini. Nah, itu ekstrim lain lagi. Jadi ekstrim yang satu merasa aku begitu hebatnya, yang satunya merasa aku nggak ada artinya apa-apa. Kalau yang merasa diri hebat luar biasa, yaitu akhirnya jadi sombong, arogan, pede, ya. Lalu yang merasa tidak ada apa-apanya ini akhirnya condongnya menjadi orang yang pesimistik, menjadi orang yang mungkin bahkan tidak mau fatalisme lah, jadi fatalisme. Akhirnya tidak mau kegiatan apa-apa. Percuma lah, percuma. Jadi Kristen juga percuma, jadi orang baik juga percuma, jadi apapun percuma karena saya ini orang yang tidak ada gunanya sama sekali. Hidup saya tidak ada gunanya. Nah, kecondongan ini bisa sampai membuat orang frustrasi, bahkan sampai ada dorongan mungkin bisa punya minat bunuh diri karena merasa hidupku nggak ada artinya. Ya, yang satu ekstrim jadi sombong, arogan, yang satunya jadi merasa dirinya sama sekali tidak ada gunanya. Nah, jadi kesimpulannya apa dari dua ekstrem ini? Kesimpulannya manusia tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Bagaimana keberadaan dirinya sendiri dan tidak bisa mengenal jalan kebenaran yang Tuhan sudah sediakan. Kamu terlalu pede, ternyata kamu juga brengsek. Kamu merasa dirimu brengsek, tidak ada artinya. Ternyata Tuhan mau mengasihi kamu. Ya, dan mau berkorban buat kamu. Nah, itu berita yang sesungguhnya dari Alkitab. Jadi Alkitab ingin saudara dan saya itu mengenal diri sendiri bahwa kita itu memang nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti lalu kalau begitu ya ya udah selesaikan aja hidup ini. Karena nggak ada artinya apa-apa. Dan hidupku nggak ada gunanya, hidupku sia-sia. Ya lebih baik mati aja. Bunuh diri. Ya ternyata tidak ya. Solusinya bukan bunuh diri. Solusinya itu datang kepada salib Kristus. Jadi saya melihat semua hal yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan, bakal anak-anak Tuhan. Itu akan dihantar datang kepada salib Kristus. Nah, bagaimana dengan Petrus ini yang merasa dirinya begitu pede dan tidak akan menyangkali Tuhan? Nah, Tuhan mau bentuk Petrus. Tuhan mau bentuk Petrus. Tuhan sudah kasih warning sama Petrus dalam rangka Tuhan memang akan membentuk Petrus sebagai murid yang mulai sadar diri, ya. Mulai sadar diri. Siapa dirinya yang sebenarnya? Dan akhirnya sampai kepada kesimpulan semua hanya only by grace. Bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku, tapi karena anugerahnya. Nah, ini yang namanya
dari kesesatan menuju pada kebenaran. Itu yang Tuhan juga mau didik kepada Petrus, dari aroganisme, merasa diri begitu pede, sama Tuhan dihancurkan untuk sadar diri siapa dirinya yang tidak berguna sama sekali, dan dihantar kepada solusi satu-satunya, yaitu datang kepada salib Kristus. Suatu hal yang luar biasa sekali, dan pembentukan Tuhan yang juga amat sangat sempurna pada setiap anak-anaknya, termasuk saudara dan saya. Sehingga kita boleh diajar untuk mengenal siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita bukan Superman, kita bukan superpower. Kita adalah manusia yang banyak kelemahan dan kekurangan dan sudah ternodai oleh dosa. Ya, terdistorsi, sudah dalam keadaan mati rohani. Ya, itulah pembentukan Tuhan. Jadi saya melihat cara Tuhan mengasihi Petrus ya dengan cara dididik dan dihajar. Tidak lalu Tuhan biarin Petrus dalam kearoganannya, kesombongannya, merasa diri paling hebat. Tuhan tidak akan membiarkan Petrus seperti itu. Dia akan menghajar, dia akan mendidik sampai Petrus betul-betul sadar, I am nothing. Ya, kalau dari kekuatan saya sendiri, I am nothing. Ya, tetapi I am nothing. Nothing ini menjadi I am something karena belas kasihan Tuhan untuk Rasul Petrus. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, ya nasibnya Rasul Petrus sama dengan Yudas. Yudas akhirnya gantung diri, tidak berjalan dalam solusi yang benar, tapi solusi yang salah. Oke, ini sedikit pembahasan mengenai Petrus yang arogan. Makanya kalau kita lihat ya, anak-anak Tuhan yang arogan itu kan pasti dihajar Tuhan. Termasuk juga Rasul Paulus dihajar sama Tuhan. Termasuk Elia juga dihajar sama Tuhan. Kamu hebat ya, kamu bisa membunuh nabi-nabi palsu. Tapi merasa diri hebat, langsung ditunjukkan Tuhan kelemahannya, dikejar wanita langsung ketakutan, dikejar Isabel. Itu Elia. Ya. Apapun akan diajar Tuhan. Sudah, tidak ada perkecualian, semua diajar. Termasuk Rasul Paulus juga dihajar. Ya. Semua yang merasa berjasa kepada Tuhan dihajar sama Tuhan. Kamu jangan merasa dirimu berjasa ya di hadapan Tuhan. Bentar lagi kamu dihajar oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan menunjukkan kamu itu nggak ada apa-apanya kalau bukan anugerah Tuhan. Jadi malah itu justru adalah bentuk kasih Tuhan kalau dihajar itu. Bentuk kasih Tuhan. Saudara jangan kalau diajar Tuhan, aduh aku terkutuk, aku sekarang terbuang, aku sekarang tidak ada gunanya, Tuhan sudah nggak mau pakai aku. Salah. Saya tegaskan, kalau Anda anak Tuhan,
Anda sekarang lagi terpuruk, Anda sekarang lagi mengalami hajaran dan pukulan daripada Tuhan, itu bukan untuk membuat Anda putus asa dan bunuh diri. Tidak, tapi membuat Anda sadar hidupku tanpa anugerah Tuhan hanya sia-sia belaka. Karena itu aku tidak boleh sombong. Tidak boleh arogan. Nanti semua itu ada gilirannya kalau Anda anak Tuhan. Tapi kalau Anda bukan anak Tuhan, malah mungkin Anda dibiar-biarin makin subur, makin berhasil, makin arogan, makin merasa berjasa, makin memuji-muji diri sendiri. Itu justru bukan tanda anak Tuhan. Berbahagialah Anda dan saya kalau mengalami hajaran dari Tuhan. Ya, bahkan orang yang sudah bagus pun, ya maksudnya bagus itu artinya tidak arogan, dia juga rendah hati, dia sungguh-sungguh, dia taat sama Tuhan, itu pun nggak luput dari hajaran Tuhan. Aneh ya, orang anak sudah baik-baik, tetap dihajar. Nah, ini ada teori, soalnya ada teori yang mengatakan, kalau kita baik-baik, Tuhan tidak akan menghajar kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, Tuhan tidak mungkin menghajar kita. Tuhan malah memberkati kita dengan berkat-berkat berkelimpahan. Kalau kita baik-baik sama Tuhan, kita orang yang taat, kita orang yang sungguh-sungguh, kita orang yang setia, Tuhan memberkati pelayanan kita. Pelayanan kita makin berkembang. Ya, kita juga akan diberkati kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kesuksesan. Pelayananku makin maju. Ya, puluhan ribu, ratusan ribu orang ikut aku, bahkan jutaan orang mendengarkan aku. Hati-hati. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan orang yang baik pun, baik tanda petik, taat sama Tuhan pun, juga mengalami hajaran dari Tuhan. Nah, pertanyaannya kan, loh kenapa orang sudah baik-baik kok tetap dihajar Tuhan? Jawabannya adalah, meskipun kamu baik, tetap di hadapan Tuhan, kamu belum baik. Jangan GR, jangan kamu merasa kamu sudah baik. Kalau ada yang bilang, loh ini baik. Kalau baik, ini Tuhan yang memandang kita baik bagaimana? Tuhan memandang manusia itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Loh, tapi di Alkitab ada itu, hambaku yang setia, ya, dan taat, ya, masuklah ke tempat istirahatmu dan sebagainya. Kan ada itu, Tuhan juga memuji orang baik. Enggak, itu salah. Salahnya itu adalah Anda nggak tahu kalau yang disebut baik itu dia bisa jadi baik karena apa? Karena anugerah Tuhan. Kembali lagi, anugerah Tuhan. Jangan orang merasa aku bisa baik dari kemampuan prestasiku. Jangan. Ya. Justru anak Tuhan itu dididik untuk sadar kalau sampai ya, aku itu bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Itu bukan aku, itu adalah karya Tuhan dalam hidupku yang sudah merubah aku. Ya. Makanya aku masih perlu apa? Aku masih perlu diajar. Aku masih perlu dididik supaya aku bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran.
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada orang lepas dari didikan dan ajaran Tuhan. Tidak ada satupun. Kenapa tidak ada satupun yang luput dari didikan dan ajaran Tuhan? Karena memang tidak ada satupun manusia yang sudah sempurna. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan, saya sudah lulus. Saya tidak perlu dididik Tuhan lagi. Saya sudah lulus, jadi Kristennya lulus. Tidak ada satupun orang ngomong gitu kan. Mana sih ada orang Kristen dikatakan dia sudah lulus. Tidak ada. Yang ada itu lolos, bukan lulus. Lolos. Ya, kita naik kelas itu lolos terus. Nah, kata lolos itu mestinya nggak naik, tapi karena ada faktor X sehingga bisa lolos. Ya, kita itu lolosnya karena apa? Karena karya Kristus yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, boleh mengenal kebenaran ini. Ya, puji Tuhan kalau saudara dan saya disadarkan kita sebagai anak Tuhan masih perlu dihajar oleh Tuhan. Dan saudara jangan merasa kalau dihajar itu, lalu saudara, aduh Tuhan ini kok tidak mengasihi aku, kenapa aku mengalami ajaran-ajaran seperti ini, kenapa Tuhan tidak memperhatikan aku, salah besar. Justru itu adalah perhatian Tuhan bagi Anda. Anda sekarang dihajar, dididik untuk naik kelas. Untuk Anda makin digembleng. Untuk Anda makin dilatih. Jadi murid-murid yang terus bertumbuh. Dan tidak selesai dididik oleh Tuhan. Selesainya kapan? Ya, waktu hidup saya sudah tamat, dunia ini selesai. Saya nanti di surga mengalami suatu didikan yang ya itu sudah di luar kemampuan kita menganalisa. Tapi yang pasti kita masih terus banyak. Di surga pun kita banyak dapat pelajaran-pelajaran baru yang tidak pernah saya dapatkan selama di dunia. Bertumbuh terus, di surga pun bertumbuh. Dalam pengenalan akan Allah yang tak terbatas. Allah itu tak terbatas, jadi pengenalan akan Allah yang tidak pernah selesai. Ujungnya kapan? Tidak ada ujungnya, karena tidak terbatas. Wah, itu sudah tidak terpikirkan sama sekali. Ya. Inilah keberadaan manusia. Kita kalau dituntut mengenal ketidakterbatasan Allah itu bisa frustrasi kita. Sampai di mana ketidakterbatasan Allah bisa saya capai dalam hidup saya? Tak pernah bisa. Karena tak pernah selesai. Itu bagaikan ini. Tidak usah mengenal Allah. Saudara mengenal alam semesta ini aja tidak pernah selesai. Mengenal segala jenis binatang, baik di udara, di darat, di laut, dalam laut. Saudara tidak akan pernah selesai membahas mengenai binatang. Ya kan? Nanti ketemu lagi. Wah, ini binatang yang belum pernah dipelajari. Nanti ketemu lagi. Itu soal yang di bumi. Belum yang di angkasa. Ya. Di langit. Ya. Di ruang angkasa ini. Anda mau selidiki planet-planet. Sampai sekarang sudah ketemu nggak ujungnya planet di mana?
Sorry, bukan ujungnya planet, ujungnya luar angkasa ini di mana? Sudah ketemu nggak? Sudah ketemu nggak planet yang paling ujung dan tidak ada planet lagi setelah itu? Belum, Pak. Selesai. Nggak pernah ketemu. Sampai sekarang pun segala keahlian manusia yang sangat dahsyat ini, keahlian manusia tidak pernah bisa menemukan planet yang paling ujung yang sudah mentok, yang tidak ada lagi selanjutnya. Tidak pernah ketemu. Itu aja nggak ketemu, apalagi Allah. Allah sang pencipta dari langit dan bumi ini. Langit mempelajari langitnya aja sudah tidak ketemu-ketemu. Apalagi mempelajari Allah. Lebih nggak ketemu lagi. Nah, karena itu saudara dan saya perlu mengalami didikan dan ajaran Tuhan ini. Mengenal diri sendiri aja perlu dididik dan diajar. Ini belum mengenal tadi alam semesta apa segala macam dan kedahsyatan Allah. Apalagi mengenal Allah. Mengenal diri sendiri aja loh. Kamu masih seringkali salah mengenal diri sendiri. Anda dan saya seringkali salah mengenal diri sendiri. Makanya Tuhan perlu mendidik Anda dan saya. Tuhan perlu mendidik Petrus. Tuhan perlu mendidik murid-murid yang lain. Dididik, dihajar. Tuh. Itu namanya apa? Belas kasihan Tuhan. Jangan Anda memandang Tuhan sebagai algojo yang mengerikan. Ya, mati aku, dididik, diajar Tuhan, mati aku. Jangan bilang mati-mati. Anda mesti melihat, menerima itu sebagai bentuk kasih dan perhatian Tuhan bagi anak-anaknya. Meskipun tidak enak. Diajar Tuhan itu nggak enak. Sakit. Ya, menderita. Segala macam. Didikan Tuhan nggak ada yang enak dan nyantai-nyantai. Nggak ada. Menderita. Tapi itu demi kita naik kelas. Demi kita dididik, diajar, dan digembleng. Dilatih. Puji Tuhan, saya berhenti sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang mau share, mau bertanya, mau menanggapi, silahkan. Pagi Pak Andi. Pagi Pak Johan. Ya Pak Andi, saya cuma mau kasih ayat. Memang saya diberkati ayat ini makin diteguhkan, yaitu di Mazmur Pak Andi. Mazmur 34, pasal 34, ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kan ada orang bilang, loh kok jadi orang benar, ikut Tuhan. Tadi Pak Andi udah bilang, taat setia, kok makin digembleng, dididik oleh Tuhan. Nah, ayat ini sudah menegaskan kita bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Yes. Tapi Tuhan tetap didik dan menyertai orang-orang pilihannya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Johan untuk sharing ayatnya yang bagus dan melengkapi. Mazmur 34 ayat 22 ya. 20 Pak Andi. Oh, 20, sorry. Ya, ayat 20. Ya. Baik. Saya tampilkan ayatnya supaya yang lain juga bisa ikut membaca. Nih. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Melepaskan itu berarti bukan tidak mengalami kemalangan, tapi melepaskan itu artinya tidak sampai dia binasa. Ya, kalau mengalami memang banyak, kemalangannya akan banyak. Tapi dalam mengalami kemalangan itu tidak sampai dia menjadi binasa. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan.
Oke, Mazmur 34 ayat 20 itu dalam bahasa Inggrisnya ayat 19. Jadi memang ada perbedaan penyusunan ayat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, ada teman-teman lain yang mau Saya tanya, Pak. Ya, silakan Pak Edi Rusli. Iya, tadi ayat Mazmur 34 ayat 20 tadi. Yes. Tuhan melepaskannya itu maksudnya tidak binasa, itu maksudnya tidak sampai menyangkal Tuhan ya Pak ya, sampai akhir hidupnya. Walaupun maksudnya mungkin di dalam pencobaan itu bisa saja endingnya itu seperti rasul-rasul Tuhan yang menjadi martir, kan tidak enak akhirnya. Tidak semuanya endingnya seperti Ayub toh Pak. Semuanya secara lahiriah tuh di double-doublein gitu. Begitu ya Pak? Jadi melepaskan dia itu yang tadi saya sebut tidak sampai binasa, itu dalam arti dia tidak sampai kehilangan keselamatan. Tapi kalau menyangkal dalam kesementaraan waktu karena ketakutan seperti Rasul Petrus masih dimungkinkan. Ya, Petrus itu kan juga menyangkal. Ya, karena ketakutannya, bukan karena hatinya mau menjauh dari Tuhan. Nah, ini beda. Bedanya sama Yudas itu, kalau Yudas itu kan memang nggak percaya bahwa Yesus adalah sang guru agung ya yang mempunyai yang diutus oleh Allah. Itu Yudas sudah kecewa itu sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ternyata nggak ada keinginan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, ya, tidak memimpin rakyat untuk memberontak kepada penjajah. Itu kecewa itu Yudas itu, karena dia punya ambisi bahwa Mesias itu juga seharusnya tidak seperti ini yang kumpulannya cuma orang-orang berdosa, yang orang-orang rendahan itu menurut Yudas. Ya, kumpulan Tuhan Yesus kan orang-orang tanda petik pelacur, ya, pemungut cukai, ya, orang-orang berdosa yang miskin-miskin tidak layak itu, orang-orang yang sakit penyakit. Aduh, itu apa itu? Menurut Yudas itu bukan misi yang benar. Misi yang benar itu Tuhan Yesus harus datang dengan kemegahan, kekuasaan, ya, semua rakyat menyembah dia, lalu dia memenangkan bangsa Israel dari segala penjajahan. Waktu itu dijajah Romawi, jadi itulah harapannya Yudas. Ternyata Tuhan Yesus tidak seperti itu, makanya Yudas sudah kecewa dan tidak mau percaya sama Tuhan lagi. Tapi kalau Petrus itu masih mengasihi Tuhan dan dia betul-betul komitmen, dia betul-betul percaya. Cuma gara-gara ketakutan dia menyangkal. Tapi dia bukan hatinya mau menyangkal Tuhan, bukan. Jadi ini di sini kita harus bedakan, menyangkalnya Petrus dan menyangkalnya Yudas itu beda. Ya, oke. Saya harap jelas. Terima kasih Pak. Boleh tanya lagi Pak? Silakan Pak Edi. Iya, ini memang ada satu hal yang dari 2 Korintus 12 tentang pencobaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan di ayat 7 itu, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dan dia dikasih pencobaan karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Nah, ini artinya pencobaan yang Rasul Paulus alami ini sifatnya preventif, lebih pada preventif ya Pak, bukan korektif, karena Rasul Paulus itu sudah meninggikan diri sehingga direndahkan dengan pencobaan itu. Jadi preventif itu dari Tuhan. Apakah seperti itu maksudnya? Itu pertama Pak. Kedua,
duri dalam daging ini apa Pak ya persisnya ya? Karena saya ada dengar beberapa penjelasan mengenai duri dalam daging. Katanya ada sakit penyakit, katanya ada penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi pemberitaan Injil gitu. Persisnya apa itu Pak? Terus yang ketiga, yang terakhir Pak, tetapi firman Tuhan kepadaku yang ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Rasul Paulus menerima firman Tuhan ini audible atau melalui misalnya perenungannya atas kitab firman Tuhan di kitab suci itu. Seperti itu Pak Andi, terima kasih. Oke. Oke, yang pertama ini preventif atau suatu koreksi dari Rasul Paulus yang dikatakan supaya jangan meninggikan diri. Saya percaya itu dua-dua. Ya, saya percaya dua-dua. Kenapa dua-dua? Karena di mata Tuhan tidak ada orang sempurna yang tidak perlu dikoreksi. Jadi tidak ada orang yang di mata Tuhan itu benar 100%. Sehingga tidak perlu ada koreksi lagi dalam hidupnya. Saya percaya Paulus masih manusia biasa, bukan manusia Superman. Ya, dan manusia biasa Paulus pun mengakui di Roma pasal 7. Kalau Pak Edi baca Roma 7. Itu Paulus bilang, aku sebagai manusia, dalam diriku sebagai manusia ini tidak ada sesuatu yang baik. Aku selalu ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat selalu yang aku lakukan. Nah, itu pengakuan daripada Paulus bahwa dirinya, dalam dirinya itu tidak ada sesuatu yang baik. Berarti memang perlu koreksi. Tidak ada manusia yang tidak perlu koreksi. Lalu yang kedua preventif. Kalau preventif, ya saya juga setuju bahwa Allah selain mengoreksi, Allah juga membuat didikan-didikan untuk mencegah kita makin arogan. Makin arogan, makin sombong. Kita sudah ada kesombongan, tapi bisa makin sombong. Ya, saudara dan saya ini sombong nggak? Ya sombong. Kalau saudara mengaku enggak, saya enggak sombong, yaitu kesombongan. Kesombongan yang merasa diri tidak sombong. Ya kan, saya pernah kasih filosofi tentang kesombongan. Coba kalau Anda ditanya, Anda ini sombong enggak? Lalu Anda jawab, enggak, saya enggak sombong. Lah itulah kesombongan Anda, merasa diri enggak sombong. Tapi kalau Anda bilang, ya saya sombong, ya benar memangnya kamu sombong, bukan kalau Anda bilang ya saya sombong, lah itulah baru rendah hati. Enggak, itu sombong, tapi lumayan sombongnya itu menyadari dirinya sombong. Gitu. Jadi tetap harus dikoreksi, ya. Tapi bagaimana supaya sekarang kita juga tidak makin sombong? Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah duri itu apa? Duri dalam daging. Saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti duri dalam daging itu sesuatu yang menyiksa. Menyiksa. Dan bahkan dikatakan duri dalam daging itu adalah pekerjaan iblis. Ya, coba lihat di ayat 7 itu. Yaitu seorang utusan iblis. Untuk menggocoh itu maksudnya mau menghancurkan Rasul Paulus. Jadi di sini mirip seperti Ayub yang sedang kita bahas, ya, di mana Tuhan mau mendidik Rasul Paulus, tapi melalui pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan Paulus. Dalam hal ini prinsip yang saya ajarkan di Ayub itu bahwa Allah tetap memagari Ayub. Saya juga percaya meskipun di sini iblis mau menggocoh Rasul Paulus, tapi Tuhan tetap memagari
Paulus. Ya, jadi pasti menyiksa, entah itu penyakit, entah itu mungkin ada yang menafsirkan itu kelemahan-kelemahan dalam diri Paulus atau kedagingan Rasul Paulus. Mungkin juga ada musuh-musuh dalam pelayanan Rasul Paulus dan sebagainya. Terlalu banyak kemungkinan, kita tidak usah berandai-andai. Yang pasti ini adalah hal yang menyiksa dan ini juga pekerjaan iblis yang diperkenan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendidik Rasul Paulus. Ya. Yang ketiga apa tadi saya lupa, Pak Edi? Tetapi jawab Tuhan kepadaku itu dari Oh ya, pengertian atau itu audible? dengarnya audible atau perenungan. Saya juga tidak bisa jawab ini audible atau perenungan, tapi dua hal ini mungkin di zaman itu. Secara audible itu mungkin di zaman itu, karena di zaman itu Alkitab belum lengkap. Dan di zaman itu Tuhan memang masih menyatakan wahyunya kepada para rasul dan orang-orang pilihan Allah. Ya, Tuhan menyatakan wahyunya. Tapi untuk zaman sekarang saya sudah mengajar di doktrin Alkitab, itu sudah Tuhan pakai cara yang berbeda pada zaman sekarang ini. Kalau zaman waktu Paulus ini, Tuhan masih memungkinkan memakai cara langsung berkata-kata karena zaman itu wahyu masih berlangsung. Ya, seperti itu jawaban saya. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih, Pak. Pak Andi, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Pak Andi, apakah didikan Tuhan itu juga termasuk ini proses sanctification ya, Pak, untuk orang percaya? Apa-apa? Apakah didikan Tuhan seperti penderitaan, sakit penyakit itu merupakan proses sanctification ya? Yes. Untuk orang percaya. Iya, jadi dalam hidup orang percaya itu ada namanya proses sanctification atau proses pengudusan. Dan tiap peristiwa yang saudara dan saya alami termasuk didikan dan ajaran Tuhan itu pasti itu dalam rangka sanctification. Proses pengudusan. Proses pengudusan itu supaya kita makin lama makin meningkat. Tapi proses pengudusan itu disertai nilai-nilai paradoks. Itu yang saya selalu ingatkan teman-teman. Ya, hati-hati ya. Proses pengudusan dalam prinsip Alkitab itu selalu disertai nilai-nilai paradoks. Jadi pengudusan dalam iman Kristen itu bukan, oh saya makin lama makin suci, saya makin lama makin bersih, saya makin lama makin tingkat kerohanian saya, tingkat bangsawan, ya, tingkat yang makin top dan saya dosa-dosa saya makin sedikit dan makin sedikit sampai nanti ngetop saya sudah tidak punya dosa sama sekali. Nah, itu bukan seperti itu. Iman Kristen tidak mengajar saudara dan saya bahwa Anda itu makin lama makin tidak punya dosa. Tapi apa yang terjadi dalam proses pengudusan? Dalam proses pengudusan itu yang terjadi adalah Allah makin membukakan mata rohani Anda untuk menunjukkan betapa bobroknya Anda di hadapan Tuhan. Itu justru kemajuan rohani. Kemajuan rohani dalam prinsip iman Kristen adalah siapa kamu sebenarnya di hadapan Allah, itu mata rohaninya makin dibuka.
makin dimelekkan. Ya sama seperti tadi ini Rasul Paulus disadarkan betapa dia sombong dan tidak layak di hadapan Allah. Dihajar supaya sadar kamu itu tidak ada apa-apanya. Itulah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani justru kehancuran diri. Nah, ini paradoksnya. Pertumbuhan rohani justru kehancuran diri. Pertumbuhan rohani bukan, wah, aku sudah ini. Wah, aku sudah berjasa. Wah, ternyata aku hebat. Wah, ternyata aku berguna. Bukan. Pertumbuhan rohani justru sadar, aku bukan apa-apa. Aku ini sampah. Aku ini nothing. Semua hanya karena anugerah dan belas kasihan Tuhan dalam hidupku. Nah, itu sanctification. Jadi jangan keliru ya. Saya khawatir ada orang-orang Kristen yang nggak menangkap kekristenan. Lalu menyimpulkan bahwa pertumbuhan rohani identik dengan saya makin suci, saya makin bersih, saya tingkat rohaninya makin bangsawan. Ya, saya sekarang sudah bukan kayak rakyat jelata ini. Ya, jemaat tuh rakyat jelata. Kalau saya rohaniawan yang sudah golongan bangsawan, wah, sudah. Itu sudah tersesat itu. Ya, orang Farisi, Pak. Ya. Pak Andi, Oke. Sudah jam 10 kurang 1 menit. Boleh tanya satu lagi, Pak? Ya, Pak Edi, silakan. Ini masih di 2 Korintus 12, Pak. Yes. Ayat yang 10-nya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ketika Rasul Paulus mengatakan atau di Alkitab ditulis oleh karena Kristus. Itu maknanya apa ya, Pak? Maksudnya begini, apakah sebagai orang percaya, apakah ini hanya berlaku buat Rasul Paulus karena dia seorang rasul, memang hidupnya itu untuk pelayanan sepenuhnya buat kerajaan Tuhan gitu kan, yang mengabdikan diri sedemikian rupa habis-habisan kalau kita lihat dari tulisannya. Nah, bagaimana dengan kita, Pak, sebagai orang jemaat biasa? Apakah ada di dalam hidup kita ini yang bukan oleh karena Kristus gitu? Mungkin ada hal-hal lain yang bukan karena Kristus gitu. Bisakah kita mengatakan hal yang sama seperti Rasul Paulus oleh karena Kristus gitu? Bagaimana, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana sebagai orang Kristen, apakah kita bisa mengatakan seperti Paulus bahwa apa yang kita alami ini oleh karena Kristus? Atau mungkin karena kita orang jemaat biasa, ya kita tidak sepenuhnya bagi Tuhan, ya berarti Tuhan mau mendidik dan mengajar kita bukan oleh karena Kristus, tapi oleh karena dosa-dosaku atau kekuranganku. Tapi Paulus ini bilang oleh karena Kristus. Tidak. Maksudnya tidak begitu. Jadi saya percaya semua anak Tuhan mengalami didikan dan ajaran ya itu oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus itu oleh karena kasih Kristus, oleh karena aku sudah di dalam anugerah Kristus. Makanya Tuhan mendidik dan mengajar aku seperti ini. Dan memang aku punya kelemahan dan kekurangan. Bukan karena ini rasul baru dididik dan diajar Tuhan kayak gini karena dia rasul. Enggak, ini semua untuk orang percaya. Saya percaya bahwa anak Tuhan, setiap anak Tuhan dididik dan diajar Tuhan. Bukan hanya rasul-rasul yang dididik kayak gini. Kalau bukan rasul, ya didikannya biasa-biasa aja. Enggak, salah itu.
Tidak ada golongan rohaniawan dan golongan awam, itu nggak ada. Semua dalam Tuhan. Yang namanya anak Tuhan, ya anak Tuhan. Yang namanya anak Tuhan, ya hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan, ya murid Tuhan. Ya, yang namanya orang Kristen adalah pengikut Kristus, murid Kristus, hamba Kristus, ya, dan anak Allah, semuanya sama. Hanya tugasnya saja yang beda-beda, tapi statusnya di hadapan Allah kita semua sama, orang-orang berdosa yang tidak layak. Jadi tidak ada keistimewaan di dalam pengajaran iman Kristen. Tidak ada keistimewaan kedudukan rohaniawan lebih tinggi dari kedudukan jemaat biasa. Omong kosong. Itu yang saya tulis di Facebook. Kalau kita ini masih menganggap ada golongan rohaniawan atau hamba Tuhan yang rohaninya tingkat tinggi, lebih tinggi dari rohaninya jemaat umum, itu sama saja dengan kita mengkhianati perjuangan Martin Luther. Mengkhianati perjuangan Martin Luther. Kenapa? Karena zaman sebelum Martin Luther itu tingkat rohani, golongan rohaniawan, wah dianggap ini golongan orang-orang suci, orang-orang kudus, sedangkan jemaat golongan masyarakat rendah. Nah, Martin Luther katakan, tidak ada lagi perbedaan golongan tingkat rohani tinggi dan golongan rakyat jelata. Tidak ada. Semua di dalam Tuhan adalah anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu berhak untuk semua juga baca kitab suci. Karena dulu jemaat tidak boleh baca kitab suci sendiri zaman sebelum Martin Luther. Yang boleh baca kitab suci hanya tingkat rohaniawan, para rohaniawan, para orang-orang yang melayani sebagai pastor atau sebagai romo itu yang boleh baca kitab suci. Jemaat tidak boleh. Nah, itu sama Martin Luther didobrak. Ya, jadi jangan kita juga menciptakan itu lagi. Tidak ada. Oke, sekarang kesimpulan, sudah jam 10 lewat. Saya langsung simpulkan bahwa siapapun dari saudara dan saya akan mengalami didikan dan ajaran Tuhan. Dan didikan dan ajaran Tuhan bisa merupakan penderitaan, baik secara fisik, secara rohani, secara mental, ya. Dan penderitaan itu tetap tujuannya karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan saudara punya konsep jadi orang Kristen tidak mungkin menderita. Karena Tuhan mengasihi saya tidak mungkin menderita. Salah besar. Itu bukan ajaran iman Kristen. Ajaran iman Kristen menegaskan justru karena saya ikut Tuhan. Tuhan mendidik dan menghajar saya melalui penderitaan supaya saya naik kelas. Supaya saya juga mulai menyadari siapa diri saya. Supaya saya juga makin mengenal siapa Tuhan saya. Melalui berbagai macam penderitaan dan percobaan yang Tuhan pakai terjadi dalam hidup saya. Oke, demikian teman-teman. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf, belum ada kesempatan bertanya lagi. Semoga di kesempatan yang akan datang, kita bisa bertanya jawab lebih banyak lagi. Oke, kita tutup dalam doa ya. Jadi kita bersyukur sekali karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah terus tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh makin bertumbuh, makin mengenal kebenaran firman-Nya. Baik, saya minta
untuk ya, Ibu Herlina ya, bisa pimpin kita dalam doa, Ibu. Ibu Pendeta Herlina masih standby atau masih ada kesibukan? Tolong mic-nya, Bu. Oh ya Pak, Ya. mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu pada kami pagi hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan telah bersama-sama berdiskusi Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Ya. Tuhan diskusi kami di tema pencobaan ini Tuhan, kami boleh lagi Tuhan dikuatkan melalui hamba-Mu Pendeta Halim ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan melakukan aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu terus ada bagi kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Herlina.